Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini untuk semua pelamar P3K Kemenak tahun 2023. Informasi ini sangat penting sekali untuk dipahami oleh semua pelamar P3K Kemenak yang sudah resum maupun yang belum resum. Hal ini resmi dari Kemenak. Berikut untuk ulasan. Pembahasan yang dilakukan pada video kali ini berdasarkan dari pertanyaan umum maupun beberapa hal yang dipersyaratkan ya sahabat-sahabat, khususnya untuk sahabat-sahabat yang di P3K Kemenak. Yang pertama adalah siapakah yang bisa melamar CSN di Kementerian Agama tahun 2023, yaitu ada pelamar khusus dan pelamar umum. Kalau yang pelamar khusus kita tidak membahas terlalu panjang lebar ya sahabat-sahabat. Untuk pelamar umum, pelamar umum merupakan pelamar yang tidak termasuk dalam kriteria pelamar khusus. Contohnya pegawai swasta, guru pada madrasah swasta, dan lain-lain. Ini bisa mendaftar ya sahabat-sahabat. Selanjutnya, apakah selain non-ASN atau XTK 2 Kemenak dapat melamar dengan mendaftar ke formasi umum? Jawabannya bisa, dengan mendaftar ke formasi umum. Selanjutnya, bagaimana cara memilih formasi umum atau khusus? Nah, pada tahapan ketiga mendaftar formasi di SSCSN, pilih jenis formasi umum atau khusus dengan ketentuan. Formasi khusus jika Anda termasuk dalam kriteria pelamar khusus, formasi umum jika Anda termasuk dalam kriteria pelamar umum. Bahkan ini juga ya sahabat-sahabat, untuk formasi khusus, pelamar khusus pun bisa mendaftar di pelamar umum. Namun sebaliknya tidak bisa dari pelamar umum ke khusus. Selanjutnya, apakah non-ASN dapat memilih formasi umum? Nah, ini jawabannya tentu bisa dengan memilih formasi umum, dan Anda akan dapat dianggap sebagai pelamar umum. Jadi turun ya dari pelamar khusus menjadi pelamar umum. Apa pelamar umum dapat memilih formasi khusus? Nah, ini pertanyaan. Tidak bisa. Anda akan dianggap tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini salah satu nanti yang menghambat kegagalan dalam administrasi atau seleksi administrasi. Saya tidak bisa mendaftar di PPK Guru, keterangan tidak terdaftar di Kemendikbud. Apa artinya? Karena PPK Guru Kemenak masuk ke P3K Tenaga Teknis. Silakan pilih tenaga teknis dan lakukan pencairan guru jenis PPK Guru hanya untuk sekolah di bawah naungan Kemendikbud. Paham ya sahabat-sahabat? Sertifikat apa saja yang bisa menambah nilai kompetensi? Sertifikat sebagai penambahan kompetensi tertuang pada keputusan Menpan RB 650 tahun 2023 yang tidak tercantum pada peraturan di atas, artinya tidak diakomodir. Jadi nanti sahabat-sahabat cek di Permenpan RB 650 tahun 2023. Selanjutnya untuk surat lamaran. Nah, surat lamaran dapat diketik atau ditulis tangan, ditandatangani terlebih dahulu, kemudian dibubui e-materai sesuai petunjuk pada SSCSN. Ini untuk surat lamaran bisa di-download di sini ya sahabat-sahabat. Selanjutnya untuk pas foto. Pas foto harus berlatar belakang merah. Yang penting pakaian formal dan rapi, bisa kemeja, bisa batik. Bahkan untuk jas juga bisa. Surat keterangan kerja. Surat keterangan kerja atau paklaring ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, HRD, kepala yayasan, kepala sekolah lainnya, atau camat, kepala madrasah ya sahabat-sahabat. Surat pernyataan 5 poin, download template, ditandatangani terlebih dahulu, kemudian dibubui e-materai sesuai dengan petunjuk pada SSCSN. Selanjutnya surat pernyataan bebas narkoba. Nah, ini penatas narkoba ya, ditandatangani dahulu, kemudian dibubui e-materai sesuai petunjuk pada SSCSN. Surat pernyataan setia pada undang-undang, nah ini NKRI dan sebagainya, itu dibubui e-materai namun sesudah ditandatangani. Surat keterangan kerja juga sama, bisa dicek di sini. Lihat Kemenpan RB 648. Surat keterangan aktif bekerja untuk formasi khusus. Surat keterangan aktif bekerja hanya untuk formasi khusus. Surat keterangan aktif bekerja hanya untuk formasi khusus. Format sesuai dengan surat satuan kerja atau unit kerja masing-masing pelamar, ditandatangani pimpinan satuan kerja atau unit kerja, tidak terbatas kepala kanwil, kepala Kemenak, dan lain-lain. Ini cukup jelas ya sahabat-sahabat. Surat keterangan aktif bekerja untuk formasi khusus saja. Selanjutnya untuk pendidikan. Apakah tadris sama dengan pendidikan? Betul, tadris adalah bahasa lain dari pendidikan. Apakah saya bisa melamar dengan kualifikasi pendidikan S1 semua jurusan? Bisa.
Semua program studi dengan jenjang pendidikan S1 dapat memilih pendidikan S1 semua jurusan. Semua program studi dengan jenjang pendidikan S1 dapat memilih pendidikan S1 semua jurusan. Untuk informasi kali ini seperti itu ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus informasi terbaru di Info Guru Update. See you next time.